Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Saya percaya kuasa dan pertolongan Tuhan senantiasa akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 18-19 di situ tertulis, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang berusaha untuk mencari dokter terbaik, entah itu dokter jantung terbaik, dokter otak terbaik, dokter paru-paru terbaik, dokter bedah terbaik, bahkan mencari rumah sakit yang terbaik, dengan satu tujuan supaya penyakit mereka mengalami kesembuhan. Tentu saudara, setiap upaya, setiap usaha dari setiap kita yang hendak mengalami kesembuhan merupakan upaya yang baik. Tidak salah untuk berusaha dan berupaya. Namun jangan lupa juga untuk berdoa, karena Tuhanlah sumber kesembuhan, sumber kesehatan, sumber pemulihan bagi setiap kita. Dialah sumber kehidupan, Dia yang memberikan nafas hidup dan kesempatan kepada kita. Dalam renungan tadi pagi, saya menceritakan tentang Anita Murjani yang disembuhkan dari kanker kelenjar getah bening yang sudah stadium akhir. Hanya saja Anita Murjani tidak mengerti sepenuhnya siapa yang telah menyembuhkannya. Namun dalam pengalaman mati surinya, dia merasakan kasih yang begitu luar biasa ketika ia berada dalam dimensi yang lain. Anita merasakan bahwa kasih yang begitu luar biasa itu adalah Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak mengenal secara benar mengenai siapa Tuhan itu yang telah menyembuhkannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu kasih. Maka sudah menjadi suatu kepastian bahwa yang menyembuhkan Anita Murjani adalah Tuhan, sang sumber kesembuhan, yang adalah kasih. Kita dapat berharap selalu kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta ini, yang tidak lain adalah sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber kesehatan bagi kita. Dalam masa pelayanannya, ketika Tuhan Yesus berada dalam tubuh manusia, Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Semua orang yang datang kepadanya disembuhkannya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 18-19 ini tertulis, mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Sungguh luar biasa saudara, Tuhan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya, dan termasuk juga orang-orang yang kerasukan setan. Semuanya dilepaskan dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak berubah, dan itu berarti keajaibannya tidak berubah. Mujizat Tuhan masih sama dapat berlaku pada hari ini. Walaupun Tuhan Yesus saat ini tidak ada secara tubuh manusia di bumi ini, tapi Dia ada di dalam sorga. Tapi Tuhan hadir bersama dengan kita. Dia hadir karena janjinya, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, menunjukkan akan kehadirannya dan eksistensinya yang selalu bersama dengan kita. Dan ini berarti bahwa bagi kita ada harapan. Sebab kehadiran Tuhan dalam hidup kita menunjukkan bahwa kuasa dan mujizat-Nya juga dapat berlaku dalam hidup kita. Kalau kita sedang mengalami sakit penyakit saat ini, sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami pergumulan, setiap orang yang dirasuk setan, yang sedang terganggu secara mental, yang terganggu secara kejiwaan, Tuhan dapat memulihkan, Tuhan dapat menyembuhkan, Tuhan dapat melepaskan saudara. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang dapat
melepaskan, dan memberikan kesembuhan secara mujizat kepada setiap kita. Mari datang kepada Tuhan dan terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan, terimalah pemulihan oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk janji firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan kami. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah, dan kehadiran-Mu di dalam kami menjanjikan bahwa kuasa-Mu itu juga dapat berlaku bagi setiap kami yang mau berharap dan percaya kepadamu. Hamba-Mu berdoa saat ini, setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit, tidak terkecuali. Jamahlah ya Tuhan, dan lawatlah dengan kuat kuasa-Mu. Kesembuhan mengalir bagi setiap tubuh yang sakit. Sakit kanker, tumor, sakit paru-paru, sakit jantung, kelainan darah, sakit bagian otak, sakit di bagian kaki, organ-organ tubuh lainnya. Dipulihkan Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi bagi kami. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kelepasan, kami terima pertolongan ajaib dan mujizat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan atas saudara. Pemulihan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan Tuhan sediakan dan limpahkan untuk saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.